Benar Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa telah mati di kayu salib, biarlah ya Tuhan karya-Mu itu membangun tekad kami, membangun komitmen kami, supaya kami melakukan perkara-perkara yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat siang ini kami boleh sama-sama diberkati lewat ibadah ini, lewat kesaksian. Dan juga sebentar kami mau membuka hati buat firman, taburkanlah buat kami semua, jadikan hati kami, pikiran kami, telinga kami terbuka untuk firman-Mu, jadi seperti tanah yang subur. Sehingga kami yang hadir hari ini boleh pulang dengan berkat rohani yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, berapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Boleh duduk kembali, shalom. Kita bersyukur dan kita sudah menyaksikan kesaksian yang indah dari dua peserta SPY ya. SPY kelas ke-17, kelas ke-18, pastikan saudara-saudara yang belum pernah ikut. Jangan tunda supaya saudara mengalami pengalaman yang lebih dahsyat lagi. Aminnya kecil. Ya. Baik. Tema kita hari ini judulnya diawali dengan roh, jangan diakhiri daging. Apa itu maksudnya? Nanti kita akan lihat ya, saudara-saudara. Sesuatu yang diawali dengan roh itu luar biasa. Jangan kita akhiri dengan daging. Boleh diklik berikutnya. Galatia 3, mari kita buka saudara-saudara. Galatia 3, kita lihat dari ayat pertama deh. Kita lihat dari ayat pertama, kitab Galatia ini, sampai ayat yang ke-4. Nanti ayat masnya dari Galatia 3 ayat yang ketiga. Kita mulai, saya ajak saudara baca sama-sama. Judulnya dibenarkan oleh karena iman. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Tadi saya sungguh dibangun dengan kesaksian dari Pak Richard dan Ibu Kartini. Pak Ulper berkali-kali salah sebut. Ada sesuatu di situ. Apakah namanya harus diganti segera dan dibaptis dan diganti segera dengan nama di Alkitab? Sebab nama-nama yang lama kadang-kadang bikin kita ingat yang lama. Ya, enggak, itu cuma tambahan sedikit dari saya. Nah, saudara-saudara, jemaat Galatia itu jemaat yang tadinya sudah mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan begitu dahsyat. Jemaat ini ada di mana? Jemaat ini ada di daerah Turki sekarang. Ngomong-ngomong soal Turki, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 29 atau 28, Turki merayakan hari kemerdekaannya. Dan saya melihat siarannya di TV, mereka merayakan besar-besaran. Saya waktu ngelihat itu, saya nonton dengan istri saya dan saya bilang, saya kalau ngelihat siaran tentang Turki seperti ini, hati saya menangis. Ada apa saudara-saudara? Sebab kalau kita perhatikan, negara Turki itu, dulunya, perhatikan, dulunya, itu adalah negara Kristen. Kita tidak bicara agama, semua agama baik. Tapi ini kita bicara tadinya
penduduk Turki itu adalah sebagian besar, itu adalah jiwa-jiwa yang sudah mengalami Kristus di dalamnya. Lewat penginjilan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan. Bahkan 7 surat di dalam kitab Wahyu itu, saudara-saudara, itu semuanya ada di Turki. Galatia ini, saudara-saudara, ini merupakan satu daerah di mana beberapa jemaat itu ada di situ. Jadi ini daerah kabupaten gitu. Jadi Galatia itu daerah. Nah, mereka sudah mengalami hal yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi sekarang nih. Kalau saudara pernah jalan-jalan ke Turki, cari gereja di sana. Enggak ada. Waktu saya keliling ke Turki, mulai dari Istanbul sampai ke Ankara, saya naik bus, saudara-saudara, berhari-hari. Saya hanya ketemu satu gereja. Mungkin saya tidak ketemu yang lain, tapi saya hanya berjumpa dengan satu gereja di kota Izmir. Itu pun gereja itu hampir dihancurkan. Cuma karena ada pertolongan dari satu kejadian. Gereja itu yang masih ada itu dipimpin dulunya oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Kemudian diteruskan oleh saya lupa namanya. Dan di gereja itu disimpan kain kafan dari Tuhan Yesus. Gereja itu hanya satu-satunya gereja yang masih sisa. Jadi saya bilang sama istri saya kalau ngelihat Turki, hati saya menangis. Karena orang Kristen di sana dulunya mengalami roh, sekarang mengalami kedagingan. Turki. Saudara-saudara, kalau melihat orang-orang Turki, kita harus berdoa buat mereka. Sebab iman, taburan benih iman itu ditanam begitu rupa dan tertulis. Jemaat yang paling banyak ditulis di Alkitab, kota-kotanya itu Turki. Tapi di mana iman Kristen di sana sekarang? Tidak ada lagi. Kalau kita perhatikan surat Paulus ini kepada jemaat Galatia, saudara-saudara, kata-katanya kasar. 2 kali disebut orang Galatia itu orang bodoh. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus mewarning mereka supaya jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Kata-kata bodoh kasar. Kenapa sampai ada kata-kata kasar? Karena dengan kata-kata ringan, kata-kata yang enteng, mereka enggak sadar-sadar. Jadi perlu kata-kata yang keras. Pasal 3 tadi dimulai, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Lalu ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara? Yang dia katakan di sini adalah apa yang telah dimulai oleh jemaat Galatia, yaitu pertobatan, pengalaman dengan Tuhan, pengalaman dengan Roh Kudus, itu diganti dengan kebiasaan agamawi. Tentang kegiatan-kegiatan agamawi, doktrin-doktrin tentang keagamaan. Bagaimana mereka dituntun supaya mereka ini bukan lagi mengikuti roh, bukan lagi mengikuti kehidupan yang benar, tetapi mengikuti kedagingan. Bahaya kedagingan. Coba kita klik berikutnya. Bahaya daging atau kedagingan itu sama dengan kebinasaan. Saya setuju dengan Rasul Paulus kalau dia perlu menyebutkan kata-kata yang tajam, keras, karena ini bicara tentang kebinasaan. Galatia 6 ayat 7 di sana dikatakan begini, ada di sini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bicara ditabur, bicara tentang karakter. Bicara ditabur, bicara tentang perbuatan. Bicara ditabur, bicara tentang sesuatu yang orang selalu lakukan.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau kita lihat ayat ini, ngeri saudara-saudara. Rasul Paulus kembali mengingatkan di mereka ini, supaya mereka tidak mempermainkan Allah dengan perbuatan-perbuatan kedagingan mereka. Dia berkata apa yang ditabur orang dalam kedagingan itu akan dituai. Dan tuaiannya adalah kebinasaan. Ngeri sekali saudara-saudara. Tadi Ibu Kartini ya, saya nggak salah kan? Ibu Kartini. Saya tidak membayangkan kalau dia tidak mengenal Kristus. Belum kenal Kristus sudah dikelilingi oleh 4 nenek-nenek. Mau kemana jiwanya? Mau kemana rohnya? Tapi kita bersyukur Tuhan sayang sama Ibu Kartini. Ibu Kartini, belum Ibu ya, Kartini yang sekarang. Luar biasa. Andai kata tidak kenal Kristus, ujungnya kebinasaan. Ngeri saudara-saudara. Boleh diklik lagi berikutnya. Kehidupan kekristenan itu seperti kehidupan pelari maraton saudara-saudara. Saya perlu beritahu. Dan ini nyambung dengan kesaksian tadi. Apa yang mereka alami itu awal. Itu namanya sesuatu yang diawali dengan roh. Perjumpaan dengan Kristus mengalami Roh Kudus. Pasti kalau ditanya, ada damai sejahtera? Yes, saya mengalami damai sejahtera. Kalau ditanya, ada sukacita? Yes. Apalagi? Semuanya dialami. Kenapa? Karena ketika kita bertobat, kita menerima urapan Roh Kudus. Roh Kudus mengubah suasana hati kita, mengubah hidup kita, mengubah keberadaan kita. Itu awal. Next, you have to run. Next, you have to walk. Kehidupan engkau akan jalani dan engkau harus jalanilah itu. Berlarilah. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ujungnya itu peringatan buat kita semua. Ayat ini muncul sebagai penggambaran buat kita, saudara-saudara. Apa yang kita mulai dengan roh, kita harus akhiri dengan roh. Ada amin. Apa yang kita mulai dengan Kristus, kita harus akhiri dengan Kristus. Jangan sampai kita gagal. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan. Saya kasih gambaran pelari-pelari yang lari maraton. Orang Kristen hidupnya sebetulnya seperti itu. Dia harus lari. Ujungnya adalah akhir hidupnya. Ketika maraton itu selesai, itu artinya hidupnya selesai. Tapi the question is, apakah engkau sampai ke garis akhir dalam kehidupan roh yang sama atau kehidupan daging? Ada banyak bahaya, boleh diklik berikutnya. Ada banyak bahaya dalam kehidupan yang kita jalani. Kehidupan Kristen. Kisah 14 ayat 22 berkata begini.
Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara ini maksudnya sengsara iman. Iman itu harus mengalami banyak tantangan, banyak godaan, banyak perkara-perkara yang akan menggoncangkan iman kita. Saya taruh gambar orang yang lari gak kuat dia jatuh itu, saudara-saudara. Banyak orang Kristen hidupnya seperti pelari tadi, jatuh di tengah jalan. Dia harus bangun lagi, lari lagi. Tapi ada orang Kristen jatuh, tidak bangun-bangun. Jatuh, lari lagi, larinya ke tempat lain. Macam-macam. 1 Petrus 5 ayat 8 di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis itu siap menerkam, dia berkeliling. Dan dia siap menerkam siapa saja. Siapa saja ini bicara sekali lagi orang percaya. Sebab kalau orang tidak percaya, nggak usah diterkam. Sudah jadi pengikutnya. Tapi orang percaya itu yang selalu disiapkan iblis untuk diterkam. Lukas 21 ayat 19 berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bicara hidupmu di sini, bicara tentang hidup yang Allah sudah sediakan buat kita. Hidup kekal. Saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan, bahaya-bahaya yang seperti diperingatkan dalam ayat ini, itu selalu muncul. Sadar, tidak sadar, dia muncul. Siap, tidak siap, dia muncul. Sebaiknya kita harus selalu siap. Itu yang firman Tuhan ingatkan. Nah, kita kembali ke kitab Galatia tadi. Jemaat Galatia diperingatkan oleh Rasul Paulus. Tuhan mengingatkan mereka, kamu jangan jadi orang bodoh. Hanya orang bodoh yang jatuh. Hanya orang bodoh yang gagal. Begitu, saudara-saudara. Kita lihat beberapa bahaya ya. Coba diklik berikutnya. Ini yang pertama, perbuatan daging. Ada di dalam Galatia pasal 5. Kalau saudara perhatikan kitab Galatia ini, semua kebanyakan berisi peringatan. Dan ayat yang terkenal yang sering kita baca ini, Galatia 5 ayat 19. Ini berisi tentang keterangan, penjelasan, perbuatan daging yang dilakukan. Yang terjadi di dalam lingkungan jemaat di daerah Galatia itu. Coba kita baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak ada tempat buat perbuatan daging. Tentu maksudnya adalah nggak ada tempat buat orang yang masih melakukan perbuatan daging. Zaman ini, saudara-saudara, penyesatan itu makin banyak. Ada aliran-aliran yang mengajarkan ajaran salah, ajaran sesat. Katanya kalau orang sudah terima Yesus sekali selamat, tetap selamat. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang mendukungnya. Akibatnya apa? Dengan prinsip itu banyak orang dibawa untuk berbuat dosa semau-maunya. Yang penting prinsipnya, aku kan sudah percaya Yesus. Aku kan sudah selamat. Hidup dalam dosa, dia pikir tetap selamat. Kalau kita perhatikan baik-baik, Galatia 6 tadi ayat 7 sudah mengingatkan Tuhan tidak mau dipermainkan. Anak kecil bisa kita bohongin. Ya toh? Bilang nanti kalau itu telepon lagi ya. Ibu Amelia kalau telepon lagi bilang mama gak ada.
Nanti Ibu Amelia kalau kamu bilang mama ada, nanti mama harus bayar utang. Bilang gak ada ya, nak ya. Anak itu dibilang begitu, wah mama mau bohong ya. Anak kecil bisa diajar bohong, saudara-saudara. Itu cuma contoh sederhana. Maaf kalau ada yang melakukan gitu. Bertobat maksudnya. Kita seringkali sadar nggak sadar kita melakukan hal-hal seperti itu. Tujuannya apa? Perbuatan daging dalam Galatia 5 ini saudara-saudara kalau kita perhatikan baik-baik. Ini adalah karakter-karakter, perbuatan-perbuatan, tindakan untuk memuaskan nafsu kita. Kebiasaan-kebiasaan karena jadi karakter kita. Atau untuk memuaskan keinginan kita. Coba saudara perhatikan aja. 3 yang pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu bicara tentang seks. Berapa banyak orang yang masih memelihara hidupnya dalam kehidupan seks yang salah. Mengotori ranjang. Istri dibilang sayur asem. Saya mau makan sayur lodeh di luar. Saya ngomong begini karena ada pengusaha yang ngomong sama saya demikian. Pak Kiki ngapain makan sayur asem melulu di rumah? Bosen. Oh iya, tapi itu dosa, saya bilang. Dunia mencoba menghalalkan segala cara. Istri 1, kurang lah Pak. Cari yang lebih muda, yang masih lebih kenceng, dan sebagainya. Saya bilang sama dia, sebetulnya kalau dilihat nggak ada orang yang mau sama kamu. Udah tua, siapa yang mau? Kamu cuma bikin dosa. Orang mau juga paling karena duitmu. Bertobatlah kau, saya bilang. Carilah istri di rumah. Maksudnya istrimu yang di rumah. Gitu loh. Ibu-ibu tertawa. Bilang, benar tuh. Lihat tuh, dengar firman tuh. Sama suaminya. Tapi berapa banyak ibu-ibu yang juga main serong zaman sekarang? Banyak. Lebih parah lagi ibu-ibu main serong sama ibu-ibu. Ada saudara-saudara. Bapak-bapak sama bapak-bapak. Bosan katanya sama lawan jenis, cari yang sejenis. Makanya sekarang kadang-kadang nih kita mau pelukan sama orang, sama jenis. Takut-takut. Padahal pengen peluk dia lagi sedih, dia lagi apa. Ntar katanya, pendeta peluk-pelukan. Kita jadi serba salah. Kenapa bisa demikian? Karena ada orang-orang yang menghalalkan perbuatan daging. Padahal mereka disebut dirinya orang percaya. Ini danger buat kehidupan orang Kristen. Karakter perbuatan yang tidak benar. Hyper grace mengizinkan. Seperti yang tadi saya bilang, sekali selamat tetap selamat. Dan mengizinkan orang hidup dalam dosanya, yang penting lu percaya aja. Mana bisa seperti itu? Tuhan, masa Tuhan nggak tahu apa yang ada di dalam hati? Kita mau pelihara ketidakkudusan kepada Allah yang Maha Kudus, mati kita, binasa kita. Dan jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita sekalian, pikiran kita sekalian. Ngeri. Yang berikutnya, nafsu diri overdosis saya sebutnya. Yakobus 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu pengen sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nafsu seringkali kalau tidak dikendalikan itu bisa menguasai kita. Dan ujung-ujungnya membawa kita jauh dari Tuhan. Membawa kita hidup dalam dosa. Yang ketiga,
kesenangan mata dan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Boleh nggak kita bicara tentang mobil mewah? Boleh. Boleh nggak kita bicara tentang hidup mewah? Boleh. Tapi jangan sampai, firman Tuhan ingatkan tadi, jangan sampai engkau mengasihi itu semuanya. Sebab kalau engkau mengasihi itu semuanya, engkau akan binasa. Beberapa hari yang lalu, kita mungkin ada yang baca berita. Sebuah surat kabar di Indonesia menuliskan tentang peristiwa yang terjadi pada seorang hamba Tuhan di Singapura. Dan 4 asistennya ditangkap, diputuskan oleh pengadilan. Kalau tidak salah, hukumannya 20 tahun penjara. Kenapa? Karena dikatakan, ini berita yang saya baca. Bisa salah, bisa benar. Tapi itu ada di surat kabar. Pendeta itu mengambil 50 juta dolar Singapura untuk kepuasan dari keluarganya. Kita tidak tahu ini karena kita jauh dari sini di Singapura. Tapi kalau itu benar, ini menjadi peringatan besar buat gereja, buat saudara dan buat saya. Hati-hati dengan kesenangan dunia. Hati-hati dengan kesenangan mata. Kadang-kadang kita kalau melihat sesuatu, itu bisa menarik kita dan membawa kita jadi sayang, jadi kepengen. Makanya kalau melihat sesuatu, jangan lama-lama, saudara. Jangan lama-lama. Maksudnya kalau melihat mobil mewah, jangan lama-lama, nanti kau jadi kepengen, kau korupsi. Berapa banyak orang-orang Kristen yang korupsi? Berapa banyak orang-orang Kristen yang jatuh kepada wanita lain yang bukan istrinya? Berapa banyak? Saya salah ngomong ya tadi. Benar ya? Berapa banyak wanita-wanita Kristen yang melihat pria lain yang bukan suaminya kemudian jatuh cinta. Jatuh cinta, cinta monyet. Iyalah, sebab kalau orang percaya nggak mungkin jadi seperti itu. Saudara-saudara, zaman sekarang ini kita harus waspada. Jangan sampai kita jatuh di dalam bahaya-bahaya seperti ini. Kalau kita jatuh di dalam bahaya seperti ini, apa yang kita mulai dengan roh tadi bisa diganti dengan daging, dan itu bahaya besar. Saya mau tutup khotbah ini dengan Kolose. Mari kita buka kitab Kolose. Kolose pasal 3, ayat yang ke-5. Nanti saudara baca seluruh perikop ini manusia baru. Saya mau baca sampai ayat yang ke-13. Kita baca bergiliran. 1, 2, 3 saya mulai. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Dulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sampai situ. Saudara-saudara, ayat 5 tadi berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kata matikanlah itu artinya benar-benar tidak ada lagi. Tidak ada lagi dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ada kata duniawi di sana. Bukan berarti nanti suami tidak lagi bergairah sama istri. Bukan begitu. Karena itu sesuatu yang ilahi. Tapi maksudnya ini sesuatu yang duniawi, yang kedagingan tadi. Jangan ada lagi kata firman Tuhan. Matikanlah. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau ada orang masih memelihara nafsu duniawi, kalau ngelihat lawan jenis bukan istrinya, bukan suaminya, waduh menggebu-gebu. Matiin tuh. Kalau perlu tengking. Dalam nama Yesus, aku matikan kau. Sesuatu yang duniawi kita boleh tengking begitu saudara-saudara. Tapi jangan nanti nafsu sama istri jadi gak ada ya. Saudara punya alasan lagi. Udah mah, aku udah berdoa, udah dimatiin. Salah. Sebab dengan istri, dengan suami itu ilahi. Alkitabiah, jangan kau matiin. Wapa kelebihan. Tuhan tidak pernah salah saudara-saudara. Jangan main-main lagi. Nanti cari alasan lagi. Pak Kiki udah bilang matiin aja. Enggak, bukan begitu caranya ya. Nah saudara-saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kita semua. Supaya kita ini menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita sudah mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Pelihara itu terus. Sampai di garis akhir hidupmu. Ada amin? Jangan sampai kau ganti dengan kedagingan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Kita mau minta Tuhan menyentuh hati kita pada hari ini. Supaya pengalamannya dengan Roh Kudus dengan kita itu boleh melimpah. Terus menjadi air hidup dalam hidup kita. Buka hatimu berkata kepada Tuhan, Bapa, sentuhlah aku, sentuhlah hatiku. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa aku menyadari, Biar kita membuka hati pikiran kita. dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai alas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai
tiada pernah berhenti. Saudara-saudara, sebelum kita nyanyikan ref pujian ini sekali lagi, kita mau berkata nanti, Tuhan sentuhlah hatiku. Pengalaman Roh Kudus akan terus kau alami. Tetapi dengar baik-baik, ini masih pertandingan berlangsung. Tuhan mengingatkan kita hari ini, berlarilah terus dan akhirilah segala sesuatu yang kau mulai dengan roh. Dengan roh juga, jangan dengan kedagingan. Pelihara hidupmu, matikanlah segala sesuatu yang duniawi mulai sekarang. Jangan kau berikan lagi hatimu buat dunia, buat kesenangan mata, buat kesenangan daging, tapi berikan hatimu buat Roh Kudus. Kau buka hatimu, minta Roh Kudus menjamahmu. Siapa yang rindu, kau boleh taruh tanganmu di dada dan berkata, Bapa, sentuhlah hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, oh, kau jamahlah kami, menjadi yang baru ya Tuhan. Selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang tiada pernah berhenti. Hamba berdoa Engkau memberkati semua yang hadir pada hari ini dan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang selalu diperbaharui sampai Engkau menjemput kami bersama-sama. Tuhan Yesus, jadikan mereka murid-murid-Mu yang setia, yang hidup kudus, yang memelihara hidup mereka di dalam jalan-Mu, di dalam jalur-Mu, jalur firman-Mu, sampai Tuhan berkata, sabaslah Engkau, hai hambaku yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu tertanam di hati mereka. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saudara boleh duduk kembali. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari saya kembalikan kepada Pak Yosi. Saya undang saudara-saudara yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan.
Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang padamu mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Karya-Mu nyata bagi kami Tuhan. Karya-Mu melepaskan kami dari hukuman dosa. Dan karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau kembali mengingat pengorbanan-Mu yang sangat besar itu bagi kami. Melalui perjamuan kudus, kami akan terima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu ini, sehingga kami tetap dapat mengingat kebaikan kasih-Mu yang luar biasa itu bagi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, hingga tidak mendatangkan kutuk bagi kami, melainkan mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami. Kami terima dengan sukacita tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Terimalah tubuh dan darah Kristus, jangan makan dan jangan minum sampai kita semua mendapat